Ngobrol dulu yuk. Hayu. Otak lu itu agak lelet. lelet tapi banyak prestasinya. Nui berarti tidak lelet ya, Nui? Jujur aja ya, gue emang lelet, tapi kayak gue tuh punya rahasia tersendiri buat mengejar teman-temannya biar gimana sih aku bisa bicara sama mereka yang pinter. Teman-teman gue kan pada pinter, ada yang jago debat bahasa Inggris ya. Nah, berarti Nui itu passionnya tadi udah ketemu ya di bidang penulisan Iya, gitu ya. benar. Benar ya kan? Iya. Benar. Nah, Nui, sekarang aku mau nanya nih. Nui kan sebagai perempuan gitu ya, wanita gitu. Itu gimana sih menjadi perempuan tuh kayak gimana gitu rasanya, atau apa sih yang kamu banggakan atau yang kamu rasakan enak dan tidak enaknya menjadi perempuan gimana? Banyak banget ya rasa enak dan tidak enaknya. Ini harus bahasnya enak dulu apa nggak enak dulu nih? Enak deh. Enaknya Enak. jadi perempuan itu kata orang gini ya, perempuan itu makhluk yang paling ribet, padahal kata cowok mungkin ya yang enggak ya, enggak, pokoknya jadi perempuan tuh enaknya gini, fashion dalam baju kita kan tuh banyak ya modelnya, dari tahun ke tahun tuh kita tuh banyak banget ya, dari model A, B, C, D. Kan kalau cowok tuh biasanya kemeja lagi, sport hem lagi, Kaos lagi gitu ya. Nah dalam fashion tuh enaknya dalam fashion tuh kayak gitu banyak banget. Terus apa lagi ya, bisa jadi ibu itu menurut gue sesuatu yang subhanallah, Prestasi gitu ya. benar. Itu memang ya, tidak, laki-laki tidak bisa ya, Nui ya kan? tidak bisa. Jadi itu tuh kelebihannya perempuan, kayak bisa hamil, bisa menyusui, bisa melahirkan. Jadi yang tiga itu benar-benar yang perempuan banget. Benar-benar itu istimewa gitu ya dari. Memang kalau menurut aku ya. Terus ada apa lagi tuh yang enaknya lagi menjadi perempuan, mungkin ya perempuan tuh gini gitu, ada nggak sih? Perempuan enaknya nanti kalau nikah tuh ya dibiayain suami sebenarnya. Jadi perempuan tuh enak ya, pertama ketika kita lahir nyampe sebelum nikah kita dibiayain sama bapak kita. Misalnya kalau nggak ada bapak kita tuh sama saudara laki-laki kita gitu kan, udah nikah juga nanti dibiayain sama suami kita. Jadi kayak perempuan itu apa ya, segala resikonya ditanggung gitu. Jadi tidak usah mikir yang luas-luas dulu gitu, atau gimana menurut Nui? Ya kalau dibilang tidak yang mikir yang luas-luas ya harus luas juga sih. gitu Jangan tergantung sama tanggung jawab yang menanggung jawab kita gitu kan. Tapi kita juga perlu mandiri gitu kan, harus punya skill juga. Jadi kayak biar mereka nggak ada tuh kita bisa gitu. Tapi ya itu enaknya itu tadi ya, salah satu enaknya itu karena ada yang memberikan gitu ya, memberi. Jadi istilahnya tuh ketika kita udah berusaha gitu kan, udah udah melakukan hal-hal yang lain gitu, ketika mungkin kita belum mendapat apa yang kita inginkan, tapi kita ada yang memberi gitu kan. Ada lagi nggak enaknya lagi jadi perempuan gitu? Kalau emang perempuan itu biasanya ini suka ngebahas apa gitu yang paling enak gitu, enak diobrolin apa gitu kalau perempuan? Apa? Gibah? Gibah ya? Enggak sih sebenarnya. Kayak kita tuh bahas fashion, terus kayak bahas misalnya kalau yang suka kuliner, bahas tentang kuliner, masakan, memasak apa, gimana, ya bahas masa depan juga, bahas hobi. Terus misalnya kamu nih kalau punya suami pengennya kayak gimana gitu juga ya? curhat gitu. Kalau Nui pengennya kayak gimana tuh? Kalau suami gitu. Tapi Nui, sebelum ke situ ya Nui pengen lanjutin karir dulu atau pengen cepet-cepet nikah gitu Nui? Kalau Nui ya sejujurnya tuh pengen karir dulu ya, dan utama gitu ya Nui ya. Tapi kalau misal nanti di tengah jalan gitu ada yang melamar gimana tuh Nui? Kalau itu sih gimana ya, diusahain sih pending dulu. Dulu. Sebenarnya udah ada ya yang kayak gitu ya. Jadi udah ada yang menawarkan atau melamar gitu ya? Iya, ada yang nawarin kayak gitu ya. Terus kan kata bapaknya gini ya, kamu tuh jangan mikir kemana-mana dulu, udah fokus aja belajar gitu. Nanti sesuatu apa yang kamu inginkan, setelah kamu selesai tuntas fokus belajar terus ikhtiar sabar dan segala macam itu akan kamu temukan, katanya kayak gitu. Betul. Jadi ya
kalau mau sama aku gitu ya tunggu aja sampai aku lulus gitu ya itu pun kalau mau. Dan endingnya dia itu kemarin ya pokoknya tahun-tahun ini dia nikah sama yang lain. Ada yang kayak gitu terus Tapi ini sedih nggak? Sedih kan? enggak sih, enggak sedih. Terus ada yang kayak gitu, terus ada yang lanjut pendidikan juga, ada yang kerja, ya macam-macam sih. Soalnya nggak satu orang itu. Aduh, udah gantri gitu ya dulu. Nah, nih, tadi kan itu enaknya ya. Sekarang yang nggak enaknya di perempuan gimana? Katanya nih, kalau aku dengar katanya perempuan itu, katanya ribet jadi perempuan tuh. Emang bener nggak sih ribetnya sih? Seperti yang aku katakan di awal sih ya, iya perempuan memang selalu dicap ribet, tapi menurut aku apa sih yang diribetinnya nggak ada gitu loh. Paling nggak enaknya gini loh, pas kita head itu kayak ngerasa sakit banget nih yang aku nggak suka tuh di situ. Kan head itu sebulan sekali, bahkan aku kalau head itu 15 hari sekali gitu ya. Terus itu kan 1 minggu yang sakitnya pol-polan itu sebenarnya itu yang nggak suka dari perempuan. Terus kata orang Sunda gini ya, kalau perempuan tuh pendek lengkahna, pondok lengkahnya gitu. Jadi kayak anggapan perempuan itu kayak di bawah laki-laki banget gitu loh. Jadi seteratan itu tidak melebihi laki-laki atau tidak setara juga gitu ya. Jadi kayak di bawah banget, apalagi ini kan orang desa gitu kan ya. Terus kan keluarga Nui juga kan sebenarnya enggak pada lanjut pendidikan ya. Pokoknya tuh di keluarga Nui itu satu-satunya yang lanjut pendidikan perguruan tinggi ya Nui gitu yang pertama gitu ya. Dan perempuan. Udah. Mereka tuh pada mondok gitu kan, rata-ratanya mondok gitu loh. Terus mereka tuh paling pol-polan tuh nyampe SMA gitu loh. Nggak niat atau nggak tahu gimana gitu ya. Soalnya Nui juga kan pernah ditentangnya sama saudara gitu. Ngapain sih kamu kuliah tinggi-tinggi, sekolah tinggi-tinggi biasa ya sama masyarakat juga. Toh nanti akhirnya balik ke dapur dan lain sebagainya, stigma yang selalu melekat di masyarakat gitu loh. Terus Nui jawab aja gini, loh aku kuliah itu kan bukan semata buat ninggiin derajat laki-laki ataupun apa. Aku berpendidikan tuh buat aku nanti gitu loh. Toh perempuan itu akan menjadi madrasahul untuk anaknya gitu loh. Bakal jadi pendidikan pertama untuk anaknya. Kalau kita nggak pinter ya gimana kita didik anak gitu loh. Keren benar. Jadi perempuan juga tuh harus setinggi mungkin ya itu namanya punya ilmu banyak juga ya. Memang ya tadi kalau udah punya anak gitu kan, udah punya anak itu yang menjadi wadah atau yang menjadi guru pertama itu kan ibunya, orang tuanya. Iya kan, ya bapaknya juga, tapi kan kita tahu sendiri lah bapaknya kan dominannya kan kerja, kalau laki-laki itu cari nafkah gitu kan. Kan yang paling dekat otomatis sama siapa lagi kalau bukan sama ibunya. Keren tuh. Iya betul. Jadi memang tadi ya Nui yang nggak enaknya Nui itu tadi head aja gitu. Head sama yang stigma itu loh, jadi stigma masyarakat gitu. Yang menganggap bahwasanya perempuan itu bakal ke dapur gitu, nggak ada istilahnya tuh kamu mau kemana-kemana nggak bisa gitu, jadi ditahan gitu ya Nui ya. Tapi kalau kata guru itu gini ya. Gimana? Ya beda lah nantinya gitu antara singkong goreng sama singkong keju. Jadi maksudnya begini, kalau yang pendidikannya minim, ngurus anak tuh pasti dengan caranya beginilah. Sedangkan yang singkong keju itu kayak bisa diolah gitu. Diolah lagi. Jadi ngedidik anak tuh gimana sih biar jadi berprestasi dan lain sebagainya. Dan pokoknya cara mendidik anak pun beda gitu loh. Keren tuh benar-benar. Jadi untuk wanita-wanita atau perempuan-perempuan itu jangan patah semangat ya kalau jangan patah semangat. Lanjut perguruan tinggi ya, lanjutkan ya harusnya gitu ya. Jajal aja gitu, jangan dengerin apa kata mereka. Toh yang jalanin itu kita, yang biayain orang tua kita, bukan mereka gitu ya. Betul. Kalau kata bapak nih ya anggap aja itu sebagai batu loncatan kita buat menuju ke masa depan. Nah, keren betul. Jadi ya gitulah pokoknya ya untuk menjadi perempuan gitu, ada ribetnya juga, ada enaknya juga gitu. Nah, jadi jangan istilahnya ya masyarakat atau orang-orang gitu yang selalu bilang perempuan mah cocoknya gitu di dapur gitu kan, itu ya udahlah hiraukan saja ya. Iya benar. Soalnya ada stigma dari mana sih sebenarnya kenapa perempuan itu harus di sumur, di kasur dan di dapur? Setahu Nui ya, setahu Nui belum pernah menemukan
diturunkan ayat yang harus perempuan tuh nyuci, masak dan lain sebagainya. Terus kan kata guru ngaji yaitu sebenarnya tuh perempuan itu tugasnya tuh taat sama suami aja gitu, nggak ada yang disuruh nyapu, ngepel ataupun segala macem. Dan meskipun kita harus taat suami dan suami itu imam pemimpin, ya jangan semena-mena lah sama istri gitu. Benar gitu. Jadi ya itu mah tergantung suaminya juga ya, gitu. Jadi suami juga jangan sampai ketika kamu mendapatkan istri yang baik gitu ya, penurut dan pokoknya baiklah, solehah gitu ya, semena-mena gitu ya. Benar. Nah, Nui, selain itu kan tadi tentang perempuan ya. Nah, sekarang tentang perasaan ya, Nui. Kita membahas tentang perasaan. Biasanya